wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syiyama Ramadan syahrur rahmah wa syarrul maghfirah wa syahru idkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tadi semuanya atas maunah dari Allah. Memang puasa Ramadan itu penuh berkah. Perjalanan dari Bangil ya ada beberapa hambatannya mesti di jalan. Takjilan, pasar-pasar takjil itu kan rame. Baik di Bangil, mau masuk Pandaan, mau masuk perapatan Kasri tadi, itu macet semuanya. Alhamdulillah, tapi rombongan kita dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pasuruan, nanti insya Allah Bu Ivani, nanti saya ngomong sebentar saja, nanti Bu Ivani juga nyampaikan, ini kabelnya sudah disiapkan Bu Ivani, diolor nanti Bu Ivani juga menyampaikan. Ini safari dari Majelis Tablek pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan. Ini putaran pertama Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi yang pertama ini, besok ke Gempol. Besok, jadwalnya besok ke Gempol. Jadi Majelis Tablek, ini tadi ada Pak Udin, ada Mas Jadid, ada Mas Usama ini. Ada wakil ketuanya, Gus Ashadi ini. Ini ada yang Gus ini di Majelis Tablek PDM. Nanti kami juga singkat saja Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena ini sifatnya silaturahim, nanti ada obrolan tentang puasa Ramadan, kita obrolan mungkin tentang ketakmiran masjid, ada majelis tablek, dan ada Ibu-Ibu Aisyah. Ibu-Ibu Aisyah tadi ketuanya sendiri, jadi juga Bu Ivani, itu ketua pimpinan daerah Aisyah juga langsung hadir di sini. Sama Bu Eni, wakil ketua, sama Bu Thayyibah, majelis ekonominya pimpinan daerah Aisyah. Yang pertama terima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Prigen yang bisa mengumpulkan 3 ranting ya informasi dari Majelis Tablek. Ini ada Sekar Joho, ada Sekar Putih dan Mendalan. Nggih, leres nggih? Nah itu. Kami dapat informasi Majelis Tablek 3 ranting di Kecamatan Prigen bisa kumpul di masjid yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, panjenengan semua, Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas, Mendalan Sukorno, nggih, lek mboten salah, Mendalan Sukorno Prigen, ngoten nggih? Nggih. Sedikit kami mungkin ingat karena dulu pernah ngajar di SMA Prigen, SMA Perhotelan, Taman Siswa Prigen. Jadi kami mungkin ada 1-2 yang pernah sekolah di sana. Saya dulu sempat 4 atau 5 tahun ya ngajar di SMA Perhotelan, Taman Siswa Prigen, depan Koramil itu sekolahnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengantarkan kajian sore hari ini, nanti saya berharap Ibu Ketua PDA juga menyampaikan pesan-pesan Ramadan di jamaah Masjid Al-Ikhlas ini dengan 3 ranting Sekar Joho, Sekar Putih, Mendalan ini. Bapak Ibu, puasa ini ayatnya semuanya sudah hafal. Kita semuanya sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ada dua kata penting di situ. Dua kata penting ini di Indonesia yang mempopulerkan itu justru presiden ketiga, Bapak Habibie. Indonesia pernah punya presiden namanya Baharudin Yusuf Habibie. Awal tahun 1990, saya kira bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang di usia 50 ke atas masih ingat itu. Kata Pak Habibie, Indonesia itu bisa bagus, Indonesia itu menjadi negara besar, negara maju itu, kalau dibangun dua kekuatan, yaitu imtak dan iptek. Iman dan takwa. Lalu kemudian iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kita saksikan ini ada Ustadz Fajar ini, salah satu mudir pesantren digital Muhammadiyah At-Tanwir, Kabupaten Pasuruan. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin anaknya pinter IT, monggo nanti mondoknya di pesantren digital. Ini Ustadz Fajar, salah satu mudirnya. Nanti kalau ingin putra panjenengan pinter bahasa Arab, sudah beliau ahlinya. Beliau malang melintang di dunia pesantren. Ustadz Fajar ini sekaligus dipercaya pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan. Pegangannya mesti IT. Di situ ada hadis, ada Quran, semuanya serba digital istilahnya. Sekarang ini, itu iptek. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Yang dimaksudkan Pak Habibie 30 tahun yang lalu, iptek ya salah satunya ini. Jadi kita bisa telepon. Jadi kami mengikuti pengajian dari Libanon itu. Duta Besar Indonesia di Libanon itu, Pak Hajrianto Yasin Tohari, waktu pengajian di PP, itu kami ngikuti. Dari Libanon kita bisa ngikuti pengajian dari Bangil. Kalau tidak ada teknologi tidak bisa. Dari Mesir, dari Prancis gitu. Pengajian yang sekarang serba online gitu. Tetapi Bapak Ibu, kata Pak Habibie, secanggih ilmu pengetahuan dan teknologi apapun itu harus diperkuat terlebih dahulu imtaknya, iman dan takwanya. Bapak Ibu yang punya putra-putri, iman dan takwa putra-putri panjenengan harus disiapkan. Puasa Ramadan ini salah satunya, semangat puasa Ramadan ini salah satunya di ayat puasa itu, yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang berpuasa, orang yang beriman yang harus puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini panggilan Allah langsung. Orang yang beriman yang dipanggil puasa. Gitu. Karena kata Nabi, kalau orang punya iman itu sekurangnya ada dua, kata Nabi dalam hadisnya itu. Orang yang punya iman itu, yang pertama kata Nabi, hatinya itu pasti tenang. Bapak Ibu, kalau ada di masjid ini, di ruangan ini yang hatinya tidak tenang, berarti imannya sedang bermasalah. Karena kata Nabi, buah dari iman, orang yang beriman itu ibarat tanaman, buahnya itu adalah ketenangan hati. Tidak mungkin kita ini berpuasa Ramadan kalau hati kita tidak tenang. Betul napa betul? Nggih, leres nggih? Kita ini semua berpuasa karena hati kita juga tenang. Di samping ini memang syariat agama Rasulullah SAW. Karena itu kita harus menjadi orang yang tenang, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Yang kedua, iman itu kata Nabi buahnya adalah kejujuran. Nabi dalam satu kesempatan ditanya para sahabat, orang itu kalau punya iman itu apa? Gitu. Ada sahabat yang bertanya, Nabi spontan menjawab, la iman illa amanadalak. Gitu.
Tidak punya iman kalian itu, tidak punya iman kalian semuanya itu, kalau tidak punya kejujuran. Iman itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ternyata kata Nabi, berhubungan dengan kejujuran. Kita dari subuh sampai maghrib ini, kan nggak boleh makan minum. Itu salah satunya ada kejujuran di dalamnya. Kalau kita sendirian di rumah, tadi sebelum berangkat ke masjid ini, di kulkas banyak buah, banyak minum. Kalau kita nggak punya kejujuran kan, ketika sendiri kita minum mesti. Wah, apalagi setan, kalau setan ganggu itu, wah paling pinter setan ganggu. Tapi karena kita punya kejujuran, kita punya iman, maka kita dari waktu subuh sampai menjelang maghrib ini, kita tidak makan dan minum. Karena kita semata-mata menjaga kejujuran, karena kejujuran itu kata Nabi, buah dari iman. Lalu kata penting di ayat puasa itu, ma'asyiral muslimin, adalah orang yang berpuasa itu 1 bulan diharapkan la'allakum tattaqun. Puasanya itu mengantarkan menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Salah satu makna takwa itu dari uslub akar kata ittaqo dalam bahasa Arab itu. Namanya terpelihara. Ittaqo itu terpelihara. Manusianya disebut muttaqin. Manusia yang terpelihara. Orang yang beriman yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh itu, kalau dia bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar sesuai dengan kaifiyah agama Rasulullah ini, insya Allah kita akan mendapatkan gelar muttaqin itu. Kita akan la'allakum tattaqun itu. Kita akan menjadi orang-orang yang terpelihara. Siapa yang memelihara? Kehidupan ini adalah milik Allah. Tentu kalau kita ini mendapatkan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa, maka insya Allah kehidupan kita ini Allah yang akan memelihara, Allah yang akan melindungi kita, Allah yang akan memperkuat kehidupan kita, Allah meneguhkan komitmen keberagamaan kita. Karena itu Bapak Ibu, buah dari takwa itu, para ulama menyebutkan yang paling tinggi buah dari takwa itu ternyata adalah kerendahan hati. Tawadhu itu. Kalau takwa itu ibarat pohon, ibarat tanaman, maka buahnya takwa itu adalah rendah hati. Dan rendah hati, para ulama menyebutkan rendah hati kita, orang yang muttaqin itu rendah hati di hadapan Allah dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu, kita ini rendah hati di hadapan Allah. Rendah hati kepada Rasulullah. Kita ini tidak pernah dalam beragama ini keluar dari ajaran Rasulullah. Itu berarti rendah hati di hadapan Rasulullah. Tetapi tidak cukup itu. Tawadhu itu adalah rendah hati kita dalam kehidupan keseharian kita. Rendah hati kita sesama manusia, rendah hati kita di tengah-tengah keluarga kita, rendah hati kita kepada makhluk Allah yang lain. Binatang, tumbuhan dan sebagainya, kita ini harus rendah hati. Kalau binatang apa rendah hati kita? Ya kita ini tidak boleh menyakiti binatang. Tanaman juga begitu, kita ini disuruh memelihara, merawat tanaman. Itu salah satu kerendahan hati kita, orang yang bertakwa, merawat, menjamu tanaman dengan baik. Bukan kita ini meremehkan binatang, meremehkan tanaman dan sebagainya. Seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Maka orang yang rendah hati kepada Allah, maka dia rendah hati kepada Rasulullah, rendah hati kepada seluruh umat manusia, dan rendah hati di tengah-tengah alam semesta. Ini buah dari takwa itu. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita dengan penuh iman dan takwa, mesti begitu. Dengan iman dan takwa. Yang bahasa Pak Habibie itu, iman dan takwa itu
akan bisa menjernihkan kolbu manusia. Hati manusia itu bisa bersih kalau iman dan takwanya itu bisa terjaga. Itu di banyak literatur, ilmuwan cendekiawan Muslim Indonesia yang diakui dunia itu memang salah satunya Profesor Habibie. Siapa yang tidak kenal dengan Habibie? Ya di samping ilmuwan cendekiawan Muslim, pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pertama. Beliau juga presiden ketiga, setelah Orde Baru Pak Habibie yang menjadi presiden. Insya Allah para bapak masih ingat dengan namanya sosok Baharudin Yusuf Habibie atau yang kita kenal dengan Yusuf B.J. Habibie itu. Barangkali itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, silaturahim PDM, PDA, ini Majelis Tabligh, ada Lazismu ini. Ada Lazismu tadi sudah datang saya lihat. Nanti barangkali panjenengan ada hal-hal yang perlu disampaikan, monggo. Kalau tentang tanya jawab agama banyak. Ini Ustadz Fajar ini monggo. Salah satu mudirnya pesantren digital. Kalau tanya uang Muhammadiyah ada bendahara. Ini Pak Arif ini, bendahara Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan. Ini ada Ustadz Ashadi ini. Ini Gus ini, salah satu Gus ini. Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan. Ini Pak Joni, Sekretaris Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan. Dan tadi mungkin sudah dikenalkan semua. Selamat datang Ketua MDMC. Ketua Majelis Penanggulangan Bencana juga datang, Bapak Ibu. Mas Abidin, bisa masuk Mas Abid. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa sedikit kami sampaikan. Tadi disampaikan sama Majelis Tabligh ini apa? Sebagai ceramah menjelang berbuka puasa. Tetapi tidak etis kalau kami bicara sendiri, sudah 10 menit, lebih sedikit. Nanti kami berharap Ibu Aisyah, Ketua PDA, bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan organisasi Aisyah. Terakhir yang ingin kami sampaikan, takmir Masjid Al-Ikhlas, Masjid Sekar Joho, Sekar Putih, tadi Mas Jadid itu sama Pak Udin yang mengikuti pelatihan online tentang masjid. Jadi nanti mohon 3 masjid yang ada di sekitar Masjid Al-Ikhlas ini, nanti kalau ada yang ngerti IT, biar diajari Mas Jadid sama Pak Udin ini. Nanti supaya masjid kita, 62 masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan, biar terdata secara online. Yang lebih penting lagi, masjid ini akan terbaca oleh Google. Kalau semua orang lewat sini menuju Trawas atau dari Trawas Mojokerto menuju Pandaan, insya Allah masjid ini akan masuk di dalam jaringan Google. Sehingga di Google Map nanti muncul. Nah itu kalau nggak salah ada poin isian aplikasinya 62, kalau nggak salah begitu. Ada 62 poin. Karena itu Bapak-bapak yang nanti siapa dari perwakilan masjid yang mungkin diajari, yang bawa Android, biar diajari oleh Mas Jadid sama Pak Udin yang kemarin ikut pelatihan online ketakmiran untuk menginput semua data masjid, 62 masjid musola di Kabupaten Pasuruan yang dikelola oleh Muhammadiyah. Saya kira itu. Nanti bisa ditambahi Pak Joni, Sekretaris PDM, barangkali nanti hal-hal yang terkait dengan pendataan yang bersifat online. Nanti Lazismu juga kalau ada yang tanya tentang Lazismu atau waktunya cukup, Lazismu juga bisa ngomong tentang Lazismu ya. Supaya banyak yang ngomong di forum yang mulia ini, yang baik ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk mengantarkan. Sekali lagi setelah ini kami mohon Bu Ivani untuk menyampaikan pesan-pesan Ramadan untuk jamaah 3 ranting di Sekar Joho, Sekar Putih, dan Mendalan ini. Saya kira begitu. Wal afu minkum, nasru minallah, wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.